siapa boy? Kalau tamu-tamu Baba Love Trip ini kebanyakan dari mana bang? Itu tuh abang memulainya dengan modal abang sendiri ke atau sekarang udah ada investor yang bahkan mungkin nginvestnya udah sampai triliun-triliun bang? Nanti datang ke kilang minyak Sukaria. Kebanyakan ya dari Jakarta, Bali, Surabaya, Bandung gitu, sama Singapura, Malaysia juga. Orang Singapura yang kasih tahu Bang Baba tentang Bintan dan Tanjung Pinang nih, siapa? Bang Haji Leman ke atau Bang Haji Husin? Bang Baba. Iya. Bang Baba ini kan dari Bali ke Tanjung Pinang gara-gara ke Singapura. Ngapa pula Bang Baba nih sekarang nih mendadak buka usaha di Tanjung Pinang di saat Tanjung Pinang nih lagi banyak perusahaan yang bangkrut, datu PHK di mana-mana. Macam mana tuh ceritanya bang? Sebelum mau nikah emang aku lagi nyari tempat untuk berlabuh. Ternyata memang nasibnya ada yang kasih tahu ada tuh pulau di sana namanya Bintan Tanjung Pinang. Cobalah ke sini. Terus tengok-tengok ternyata harga rumahnya murah, lebih murah dari Jakarta. Jadi di sinilah. Berarti Bang Baba nih pindah tinggal ke Tanjung Pinang atau berlabuh di Tanjung Pinang tuh gara-gara murah. Iya. Harga rumah di Tanjung Pinang. Iya, kayaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Kayaknya nih aku salah lahir, harusnya aku lahir di Pinang. Kayaknya paling sesuai di sini soalnya kan. Orang Singapura yang kasih tahu Bang Baba tentang Bintan dan Tanjung Pinang nih, siapa? Bang Haji Leman ke atau Bang Haji Husin? Kayaknya namanya nggak ada haji-hajinya sih kak. Ece. Ini sosok orangnya nih orang-orang Western gitu. Western. Kan pergaulan awak kan agak-agak tau lah. Klasi ya, klasi. Kacau lah, kacau lah. Hey Baba, have you know there's an island near Singapore, Indonesia, very good like Bali. There is have a cheap house. No, dia nggak bilang itu. Dia bilangnya there's a resort. Oh, Gitu. Mereka kan taunya resort. resort. Jadi aku penasaran, awak nyebrang lah langsung ke sini. Berarti awal-awal ke Tanjung Pinang langsung beli rumah atau beli tanah atau malah buka usaha? Enggak sih, awal-awal ngekos sih, Ce. Ngekos 3 bulan dulu. Di mana tuh? Di dekat Jalan Pramuka. Wah, ini kayaknya Pinang nih mantap nih mau pindah. Tapi kan mesti ACC calon istri kan. Jadi aku cari kerja dulu di sini. Jadi kalau udah ada kerja, habis nikah pindah kan enak. Dapat. Tapi ternyata tak dapat kerja, wah. Berarti kawan Bang Baba yang di Singapura tuh dia cuma kasih tahu there is a resort, ada resort, tapi dia tak ada cakap kalau Tanjung Pinang nih susah cari kerja. Kayaknya karena dia tak butuh cari kerja di sini, jadi dia tak tahu juga sih. Dia tahu ya, there's an island like Bali, like Bali. Gitu. Si bodoh nih kan nggak tahu kan. Datang, wah mantap nih kayak Bali masa kecil awak nih. Cari kerja susah, makanya ujung-ujung buka usaha sendiri sepertinya gitu. Berarti usaha pertama Bang Baba? Usaha pertama aku itu bukan Sukaria ini, tapi bikin travel itu, Baba Love Trip namanya. Oh, Baba Love Trip dulu awalnya. Iya, modal-modal dengkul lah, Ce. Tapi alhamdulillah Baba Love Trip sampai hari ini ternyata namanya sudah lumayan banyak yang terkenal. Tahu Tahu, kami tahu udah lama, ada dari tahun lalu agaknya. Tahu dari mana? Tahu dari mana? Tahu dari mulut ke mulut lah. Terus juga ada beberapa kali itu macam ada iklan kan di Instagram kan, ada orang repost Baba Love Trip. Kayaknya di Tanjung Pinang nih travel yang agak banyak dikenal orang tuh Baba Love Trip sih. Yang lain agak kurang tahu kami. Terus apalagi tuh yang waktu Amanda datang, itu kan banyak banget orang yang posting Amanda itu dibawa di guide sama Baba Love Trip. Itu gimana tuh ceritanya? Kok bisa Baba Love Trip bawa Amanda bang? Ceritanya itu sebenarnya baru-baru kita coba bikin open trip gitu untuk jalan-jalan, tapi konsep open trip gitulah. Ya aku nggak tahu juga, dia tiba-tiba daftar. Kalau tamu-tamu Baba Love Trip ini kebanyakan dari mana bang? Kebanyakan ya dari Jakarta, Bali, Surabaya, Bandung gitu, sama Singapura, Malaysia juga ada. Oh, berarti kalau Singapura, Malaysia yang guide tuh kena cakap Mandarin kan? Aku juga sebagai orang Cina tapi agak palsu, bukan Cina yang asli. Jadi pakai bahasa Inggris lah. Oh,
Oh, Bang Baba ini ternyata orang Cina. Cina kali. Mama bapak orang Cina ke atau mama aja orang Cina atau macam mana bang? Mama bapak orang Cina, mama Cina dari perkampungan dekat Palembang. Kalau bapak agak tak jelas tuh Cina dari mana. Ya pasti Cina kali lah. Bahasa dia bang, kalau kami kan bahasa Teochew. Le cak pa boy. Le siapa bu? Apa tuh artinya? Kalau le cak pa boy artinya kamu sudah makan belum? Lu gua itu bahasa gaul Jakarta tuh. Nah, itu sebenarnya lu gua tuh lahir dari bahasa Cina. Dari Hokkien itu. Betul bang. Yang bener lah. Betul bang. Pengetahuan yang selama ini aku tidak tahu. Nah, Wah, itu terima dia. kasih, terima kasih, Lu gua itu datangnya dari bahasa Cina. Karena orang Betawi kan Jakarta lu gue, lo gue. Emang guanya juga dari bahasa Hokkien juga guanya? Iya, gua. Gua artinya saya. Gua tuh misalnya pegang tangan saya. Kang gue ciu, gua. Kalau papa aku bahasanya Kantonis, dia dari Hong Kong, dia Jackie Chan dari dia Hong tuh. Kong. Jackie Chan berarti macam mom sih, moa. Cuminga. Cuminga. Film-film horor-horor tapi mau nyergap gitu. Bang Baba nih malah buka klub Sukaria. Macam tak ada hubungan antara Sukaria nih dengan Baba Love Trip. Sebab Sukaria nih kan tempat main game. Biar nyambung aja nih. Betul. Ya, kalau ini tapi wisatanya buat orang-orang kita yang di sini tinggal. Wisata dunia game. Ya, biar tak suntuk. Nah, cuman emang basicnya tuh aku juga suka main game. Terus sebenarnya alasan yang paling besar itu karena aku nih sebenarnya udah sering buat bisnis. Awak sudah katam kali. Soal bisnis Khususnya dulu tuh bisnisnya tuh bisnis F&B. Terus tuh awak orangnya tuh malas gitu. Keunggulan awak nih orangnya malas. Jadinya mikir bisnis apa ya yang paling mudah dikelolanya, operasionalnya. Nah ternyata rental PS dan masuk juga sama fashion gitu. Oh, kami pun baru tahu kalau ternyata malas ini adalah keunggulan. Iyalah, itu adalah kunci. Sebab kalau F&B ini kan memang setiap hari ini kita kena stok barang lah, terus kena quality control lah. Jadi agak sulit. Masaknya susah, trainingnya susah. Kalau macam Sukaria ini kan letak aja orang datang. Walaupun ya tetap ada tantangannya, plus minus, ada. betul. Ya, tetap kita pelayanannya, terus kita harus ngerti tentang game, harus tahu apa yang orang-orang nih mau mainkan. Dan tuh kalau misalnya pasaran dia nih bang, sebab kan di Tanjung Pinang nih memang agak sedikit sulit bang untuk nak buka-buka hal baru apalagi kan. Jadi sebenarnya pasarannya ini kemana sebenarnya bang? Setelah aku cukup lama di Tanjung Pinang, aku kan jadi lebih Pinang banget nih. Udah jadi Pinang banget ya? Iya, lebih Pinang daripada Pinang ceritanya kan. Jadi aku membuat analisa sendiri bahwa sebenarnya di Tanjung Pinang nih tadi kan sempat Cece bilang wah banyak yang tumbang, susah cari kerja gitu. Dan banyak dulu bilang woi jangan buka usaha di Pinang lah, sebentar aja tuh abis itu nanti tutup gitu kan. Macam mall gitu tuh sepi sekarang kan. Nah kalau itu emang rame hantu sih tadi. Ya kan sering ada rumah-rumah hantu. Betul, tak salah, betul. Nah sebenarnya tuh yang aku rasain tuh beda. Jadi sebenarnya justru di Pinang ini daya belinya tuh tinggi. Mereka tuh juga ngerti tentang kualitas. Kalau PS itu memang dari kecil kan kita udah tahu maksudnya banyak rental PS dan yang tadi itu ngelolanya itu lebih mudah. Jangka panjang bisnis dia tuh panjang. Sampai zaman sekarang aja PS2 aja rentalnya masih ada. Terus kalau masalah konsep dia yang agak berbeda, aku nih tipikalnya tuh agak kurang pede gitu orangnya. Agak kecil hati. Iya. Jadi kalau mau bersaing yang head to head gitu agak kurang nggak biasa. Kita coba cari pangsa pasar yang berbeda lah dibanding yang lain. Rental PS yang kebanyakan itu dia pangsa pasar tuh yang main bola aja, cowok-cowok gitu kan. Nah kita coba cari pangsa pasar yang berbeda, yang keluarga, yang anak-anak lebih kecil, terus cowok cewek, yang cewek-cewek mau main game kan juga nggak ada tempat. Jadi ya dengan digabung dengan kemampuan karena lulusan desain grafis kan ada kemampuan desain juga. Jadi kita ya gimana lah cari akal bikin sebuah tempat yang memang nyaman buat berkomunitas sama segala umur masuk gitu. Jadi abang nih memulai Baba Love Trip dan Sukaria nih yang udah ada cabang kedua sekarang nih.
Itu tuh abang memulainya dengan modal abang sendiri atau sekarang udah ada investor yang bahkan mungkin investnya udah sampai triliun-triliun bang? Nanti datang ke kilang minyak Sukaria. Di Natuna ada tuh kilang minyak kita kirim ke ekspor ya kan. Enggak lah, kalau Baba Love Trip tuh justru karena modal dengkul aja tuh karena travel yang pakai basisnya Instagram aja, yang sampai sekarang juga kayak gitu. Jadi yang Sukaria ini yang pertama itu kita bertiga. Jadi aku ada masuk modal juga, terus ada kawan juga yang tinggal di Pinang, sama ada satu lagi ada kawan dari Jakarta tuh, kawan kampus dulu. Jadi bareng-bareng lah mengambil resiko itu. Terus bang, respon dari masyarakat nih berarti dengan kehadiran Sukaria nih, kalau menurut riset abang lah itu macam mana respon orang-orang masyarakat? Yang bolos lah Gila. Justru tak boleh kan ada stikernya tuh, kalau pakai seragam dilarang masuk. Oh. Justru kita bantu mendidik anak-anak itu. Berarti siasat anak-anak itu dirubah. Responnya tuh yang satu yang aku rasakan itu ternyata banyak yang pengen main game tapi nggak ada tempat, tuh satu tuh. Terus juga banyak yang tertarik pengen belajar game tapi segan soalnya mungkin rental-rental lain tuh terlalu pro gitu yang main. Iya. Kan. Terus bising banget kan kadang tuh. Betul. Walaupun Sukaria ya bising juga sih. Cuman emang jeleknya gitu. Kalau ada kompetisi antar rental nih, pasti kita tuh yang paling teruk sih, paling kalah. Soalnya isinya nggak ada yang pro. Berarti ke depan nih Sukaria nih bang nak buat cabang di mana lagi? Singapura, Batam ke Malaysia. Kemarin sih ada masukan bukan New York sih, Wis. Iya katanya. Tapi kayak orang itu agak gila sih.